Alhamdulillah 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama ngambilnya jam-jam. Dan saya kaki ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. 6 hari hari. saya jalan kaki. Saya sudah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai dongeng-dongeng khurafat dan ceramah-ceramah yang aneh dari klan Ba'lawi ini, yaitu seperti Bahar bin Smith, Ali Jindan, dan Habib-Habib Ba'lawi yang lain. Jadi mereka itu kalau berceramah isinya hanya mendoktrin, isinya hanya khurafat, mengklaim sana sini, seperti ya Habib ini katanya ikut andil dalam kemerdekaan, seperti yaitu lagu kebangsaan dari Habib-Habib dan lain-lain, bahkan bendera merah putih dari Habib. Jadi nggak ada habisnya mereka itu mengklaim sana sini, padahal itu bukan dari golongan mereka. Yang benar adalah dari pribumi Nusantara, pahlawan-pahlawan kita yang gugur, yang melawan Belanda. Nah teman-teman, jadi saya ingin tegaskan ya bahwasanya jangan percaya dengan apa-apa yang mereka ucapkan, apalagi mereka ini klaim sana klaim sini. Dan saya akan terus menyuarakan kebenaran dan membantah yaitu khurafat-khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi ini saya menemukan ya sebuah channel yang namanya channel adalah Menghidupkan Rasa. Ini ada top 10 dongeng khurafat dari klan Ba'lawi. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Saya pernah satu malam 13 tempat. Satu malam 13 tempat. Jadi satu malam 13 tempat ceramah gitu ya. Percaya nggak teman-teman ya? Dalam satu malam Bahar bin Smith ini ceramah di 13 tempat. Wow, apa isinya ceramahnya itu? Kalau ceramah isinya orasi, mencaci maki. Tapi gak mungkin ya teman-teman ya, 13 tempat itu dalam satu malam ya. Itu cari di dunia kalau ada penceramah yang ceramah satu malam 13 tempat, nggak ada. Gak ada termasuk ente. Qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Okay. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harakat syafat harakat syafat harakat hasyafatai yani harakat syafataihi marratain. Ya kan kocak ya teman-teman ya. Ini ceramah apa ini? Ya seperti video yang sebelum-sebelumnya teman-teman, ketika disuruh untuk membaca kitab ya, kitab gundul itu dari kiri ke kanan ya. Selalunya kalau kita membaca Al-Quran ya, itu kan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kiai Mat kalah ya. Baca kitab dari kiri ke kanan. Nabi Muhammad yang dimana qalat Aisyah, okay. ya man lam yal ya man lam yanam. Habib Rahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau yang memfatwakan. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siap? Ini tidak benar teman-teman. Dan saya pernah menampilkan yang dimana Profesor Anhar Gonggong ini sudah membantah. Gak benar, gak ada itu. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Jadi mereka itu ingin menguasai ataupun ingin merubah sejarah Indonesia ini. Agar apa teman-teman? Agar anak cucu kita ini tertipu dengan bahwasanya Habib-Habib ini ikut andil dalam kemerdekaan. Ini nanti sama seperti di Yaman teman-teman. Mereka itu merubah sejarah, membuat kuburan-kuburan palsu, ingin mengelabui bahwasanya oh Habib ini cucu Nabi. Tapi 80% mereka itu ingin menguasai Indonesia ini, Nusantara, gagal total. Kuburannya kuburan palsu. Apalagi klaim-klaim ini ya juga klaim palsu. Saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini gak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki.
Ceramah ke Papua masuk hutan 3 hari. Wow, luar biasa ya bohongnya. 3 hari jalan kaki. Jalan Saya kaki. ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. 6 hari, hari. saya jalan kaki. Saya sudah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Saudara-saudara, jangankan menyebut nama Nabi Muhammad. Apa ini? Dikatakan wa dzikrul idrusil gutub ajla anil qalbis sada lisadiqin. Menyebut nama Al-Imamul Akbar Syamsis Syumus wa yuhyin nufus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus. Menyebut nama beliau itu bisa menyejukkan hati, itu bisa menenteramkan hati, itu bisa membaguskan hati. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Iya betul, Imam pahlawan. Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Siapa? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Hai, ya kan teman-teman ya. Mana ada Imam Bonjol itu namanya Syihabuddin, kalangan dari marga Syihab, habaib. Ngaku-ngaku saja teman-teman. Kalau marga Syihab berarti ya masa saudaranya Bapak Rizik Syihab teman-teman. Astagfirullah ya, bikin kepala puyeng nih. Mereka ini tujuannya ya apa ya? Ingin menguasai Indonesia, tapi gagal total ya. Gagal total teman-teman. Karena apa? Karena Indonesia ini 80% ya itu kebanyakan warga NU. Warga NU ini dimanfaatkan oleh Habib-Habib Pahlawi, ditipu, dibohongi, dikibulin. Nah, dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya alhamdulillah warga NU ini sadar. Jadi ya mereka ingin menguasai Indonesia, 80% gagal total. Itu buktinya banyak kok ya, kuburan-kuburan palsu ini dibongkar oleh PWILS, Laskar PWILS. Bongkar ternyata nggak ada, isinya nggak ada. Jadi mereka itu mengatasnamakan, oh ini pahlawan dari Habib bin Yahya, Ba'abud. Oh pokoknya banyak sekali yang dibongkar teman-teman. Nah agar apa ya, nanti kalau misal ditanya, oh itu kenyataannya leluhur kami itu banyak tuh kuburannya di sana, bahkan di Nusantara. Nah seperti itu. Buktinya mereka ingin menguasai Indonesia ini dan ingin dihormati. Ini Imam Bonjol saja diklaim dari golongan mereka teman-teman. La haula wala quwata illa. Jelas-jelas ini adalah dusta. Gak ada seperti itu ya dari golongan mereka. Bahkan Wali Songo juga diklaim dibalawikan. Ini sama halnya kan ingin merungkatkan nasab Wali Songo teman-teman. Kampanye sana sini, ujung-ujungnya malah salah gitu ya. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Alhamdulillah 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya jam-jam. Tunjuk aja 25. Sampai joget gitu ya. Saya start dulu itu. 200 juta. Oh enggak usah pakai, tenang, saya yang tunjuk, tenang aja Habib Qasim. Yang penting utang terapi ya, bos, utang. Astagfirullah, ini mau kibin ya. Kok maunya 200 juta suruh bayar utangnya Habib. Astagfirullah. Makanya dari itu teman-teman ya, ngaji itu jangan dengan Habib Pahlawi, uangnya habis nanti ya. Uang kamu itu nanti dikuras habis sampai kempis gitu. 200 juta buat Habib, buat apa? Lebih baik ya buat apa teman-teman? Buat anak yatim, buat apa namanya, yayasan yatim piatu. Kan bagus gitu teman-temannya. Ngapain buat Habib ya? Tapi ya, awas. Biji pelar gede ente. Tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib. Aduh, dari darah para habaib. Kapan itu? Itu nyatanya ya, Utsman bin Yahya dari Habib itu leluhurnya malah dengan Belanda ya, malah lebih membela Belanda. Bahkan ada doa-doa yang membuat apa namanya itu, membuat doa untuk Ratu Belanda. La haula wala quwata illa billah. Ada ya
orang yang menjajah negeri kita ini, lalu kita doakan yang menjajah. Ya itu kalau seperti itu, ya saya yakin itu malah lebih apa teman-teman, mereka itu lebih membela Belanda. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Yahya ini antek Belanda. Ya benar kalau seperti itu, tapi ada yang nggak terima teman-teman. Bahar bin Smith marah-marah ketika ada yang komen Habib Utsman bin Yahya antek Belanda, marah dia. Coba teman-teman, banyak kok ya fakta sejarah mengatakan demikian. Tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya. Jadi saya nggak heran ya mereka itu kenapa ini ya mengaku-ngaku bisnis nasab rungkat, bisnis kuburan rungkat, bisnis apalagi mengklaim yang katanya Habib pahlawan Indonesia, apalagi Dawir seperti tadi ya, malak-malak, rungkat semua teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah ditipu oleh golongan ini. Satu kasihan ya para kibin-kibin ini. Dulu ngaji kepada kiai, kepada ustadz kampung. Sekarang udah besar, udah sukses kepada Habib Lawi. Alphard dikasih lagi ya, sudah sukses ngasih Alphard. Jadi di mana itu akalnya teman-teman ya? Mereka itu bukan cucu Nabi. Sudah kita lihat bagaimana karakternya teman-teman. Banyak ya mukibin yang sudah sadar dan mulai bercerita bahwasanya banyak dari kalangan mereka itu yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, mereka itu menipu umat. Banyak teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampai kemarin. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.